Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan hasanah Islam. Bukan hanya ilmu-ilmu Islam saja, namun kata bijak Imam Al-Ghazali telah banyak memotivasi para umat muslim di seluruh dunia. Bahkan beliau juga dikenal memiliki daya ingat yang kuat serta bijak. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangan. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Cinta merupakan sumber kebahagiaan, dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk. Suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh, karena akan menjadi musuh dan menyakiti hati. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah.
Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Bisa jadi bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada atau lenyap. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal soleh bermakna. Menunda beramal soleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. Hasan al-Basri lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada usia 14 bulan. Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in generasi setelah sahabat.
Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki adab atau tata krama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Dunia itu hanya 3 hari saja. Hari kemarin sudah pergi dengan segala isinya tanpa bisa diulang kembali. Hari esok yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya lantaran ajal menjemputmu. Hari ini itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia terbangun dan tersadar. Sifat terbaik yang dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Rabb-nya, direnungi malam hari, diamalkan siang harinya. Siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya, padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Dunia adalah sebuah kendaraan untukmu. Jika kamu mengendarainya, ia akan mengantarkanmu ke tempat tujuan. Namun jika dunia itu mengendaraimu, maka kamu akan jatuh dalam kehancuran. Ibnu Qayyim, salah satu cendekiawan muslim dan pakar fikih dari kalangan mazhab Hambali yang hidup pada abad ke-13. Nama lengkapnya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad, kenal juga dengan nama lain Abu Abdullah Syamsuddin.
Ia dilahirkan di kota Damaskus, Suriah pada tahun 691 Hijriah dan meninggal dunia di usia 60 pada tahun 751 Hijriah. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran, dan jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari kemarin. Membuang-buang waktu lebih buruk daripada kematian, karena kematian memisahkan kamu dari dunia ini, sedangkan membuang-buang waktu memisahkan kamu dari Allah. Sepanjang kamu mengerjakan sholat, sejatinya kamu sedang mengetuk pintu Allah. Dan siapa saja yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu untuknya. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan, melainkan melihat seorang mukmin yang berhati murung. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu, dan kamu akan mempercayai itu bisa menjadi emas. Waspadalah terhadap setiap jam dan bagaimana ia berlalu, dan hanya habiskanlah waktu itu dengan cara sebaik mungkin. Jangan mengabaikan dirimu sendiri, tetapi buatlah dirimu terbiasa dengan amalan yang paling mulia dan terbaik, dan kirimkan ke kuburanmu sesuatu yang kelak akan menyenangkan kamu ketika tiba di sana. Perbuatan dosa itu memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah bahwa dosa-dosa itu mencuri ilmu pengetahuan dari dirimu. Obat paling bermanfaat adalah kamu menyibukkan diri dengan berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi perhatianmu, dan bukan kepada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu. Dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Kebahagiaan itu dicapai dengan 3 hal. 1. Bersabar ketika mendapat cobaan. 2. Bersyukur ketika mendapat kenikmatan. 3. Bertaubat ketika melakukan kesalahan. Orang yang benar-benar jujur tidak akan peduli dengan statusnya di mata makhluk. Lelaki sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya raga. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh.